Anak yang gak peka itu bermula dari ketidakdekatan di fase kecilnya. Makanya Al-Quran ngasih petunjuk kenapa emak-emak ini kalau pengen dapetin anak yang bakal deket dipengaruhi di usia 0 sampai 2 tahunnya. Silakan evaluasi sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78, dalam surat As-Sajdah ayat 9, surat apa lagi ya, Al-Ahqaf, tapi saya lupa tuh ayat berapa. Ada juga dari surat Al-Isra, Al-Baqarah, yang saya hafal surat An-Nahl 78. Allah berfirman, dan ini petunjuknya biar ibu-ibu ingat semua, nanti pulang bikin catatannya, di share sama yang lagi punya bayi 0 sampai 2 tahun ya. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Itu mana polos, nggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Ayatnya sama Bu, bunyinya sama, urutannya selalu pendengaran, penglihatan, baru hatinya. Apa maksud redaksi Allah dengan kalimat ini? Ini pahami. Allah memberitahu bahwa siapa yang waktu kecil sering didengar suaranya oleh anak, siapa yang waktu kecil sering dilihat wajahnya dengan jelas oleh anak, itu yang akan mengikat hati anak. Makanya kenapa bayi waktu kecil dinenenin ke mamahnya, disusul oleh ibunya? Karena memang wanita punya kecenderungan ngomong, bicara, sehingga dengan bicara ibu yang sering sama bayinya, nah, suara ibu tuh familiar. Ini sampai nyiprat, saking semangat. Suara ibu familiar, ibu yang akan didengar. Sekarang tuh ibu-ibu zaman, oh ya Allah nih, ingetin ya, neten anak ini sambil main game. Udah belum, cepetan, sambil ngurusin bisnis online ya. Saya bilang, ya Allah Bu, fase ketika menyusui itu fase untuk mengatakan, ya Allah kamu udah cabi banget, ih mukanya tuh kan lesung pipinya, ya Allah tompel ternyata bukan lesung pipi. Jadi kan dia ngomong tuh, anak dengerin suara ibunya. Kalau seorang ibu melakukan ini, nanti Bu, dia akan tahu di kepala dia kodenya, suara ini suara yang akan menenangkan aku. Begitu dia nangis dari jauh, kita baru nyampe rumah, wah, sama pembantunya atau kakaknya nggak bisa diem, kita ngomong sedikit, adek, diem. Karena suara itu yang menjadi password pertama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, penglihatan. Kepada bayi Rasulullah ngajarin kalau ngomong harus face to face, jarak maksimal 30 cm. Kenapa? Karena memang menurut riset bayi itu jarak pandangnya di bawah 6 bulan maksimal 30 cm. Makanya Rasul bahkan mencontohkan kalau ngomong sama cucunya sengaja dideketin, bahkan menjulurkan lidahnya. Dan cucunya Rasul Husain melihat lidah Rasul yang kemerahan ini Bu, langsung tertawa pengen menggigit lidah Rasul. Kenapa Rasul lakukan itu? Rasul mengajarkan kita agar saat itu anak men-scan pertama kali wajah kita, itu yang akan dikenang selamanya di kepala anak. Makanya setelah kita sering-sering begini, efeknya adalah anak mengalami fase yang disebut bau tangan setelah 6 bulan. Makanya fase bau tangan fase normal dan wajib bagi seorang ibu. Kalau ibu ngalamin ini sedih Bu, anaknya sama siapa aja mau, sama orang asing mau. Saya harus sampaikan ini, anak yang justru dari kecilnya mau sama siapa aja, ini calon korban pelecehan seksual. Kenapa? Dia nggak bisa bedain mana orang asing, mana mamahnya, mana saudara, mana teman, mana kerabat, mana abangnya, siapa aja mau. Makanya kalau ada anak yang dia sejak awal dia bisa bedain, nggak mau, itu normal. Jangan dipaksain. Saya ada anak kecil ketemu saya, adek nggak mau salaman, biarin.
Jangan bilang super nama Ustaz. Tapi foto bareng. Nanti masuk TV, Ustaznya masuk TV gitu. Aduh bu, ibu jolim. Ibu zolim, kenapa tuh anak lagi belajar di tangannya nih, tangan ini sensor jiwa. Nih, saya kasih tahu tangan ini sensor jiwa. Ya, anak tak mau salaman, kenapa? Karena dia tidak akan memberikan kepada orang yang tidak nyaman bagi dia. Nah, ketika ibu maksain salaman, ibu sedang merusak sensor ini sama siapa aja mau. Makanya saya ini dulu konselor anak remaja sudah terlatih. Kalau ibu mau tes saya, ada anak yang liar depan saya, kasih saya 5 menit untuk menaklukkannya. Mudah, tahu caranya, saya akan bagaimana caranya selama menit saya pengen dia memegang tangan saya. Kalau dia sudah megang tangan saya, dia dibawa kendali saya. Makanya kalau anak baru kenal sama orang asing, dia nggak mau salaman, walaupun teman baik kita, udah lama nggak ketemu, dan dia dulu baik banget, skripsi kita dia yang buatin. Kita cuma bikin kata pengantarnya doang misalnya kan. Terus kita berjasa banget, begitu udah lama ketemu, nah ini tante salaman, ayo nggak mau, dia nggak mau, ya udah. Nanti kan dia men-screening tuh bu. Sepanjang dia ngobrol dia akan tahu, ih baik banget tante, mama dikasihin Honda Jazz, ih mama dikasih logam mulia, pulang itu mau salaman, mau gitu langsung. Materi juga nih anaknya gitu ya. Anak 6 bulan ke atas dia akan fase bau tangan. Hanya makanya di kepala dia hanya mamah nomor 1, nomor 2 papa, eyang atau pembantu. Papa, eyang, pembantu boleh bergantian urutannya, nggak ada masalah. Bisa jadi eyangnya, neneknya, bisa jadi pembantunya, bisa jadi papanya, nggak ada masalah. Tapi asal jangan mamahnya tergeser. Karena mamah itu yang tergeser. Nah itulah kenapa fungsi al-wadud. Jadi wadud itu cinta yang besar, sehingga membuat anak bawaannya nempel. Ibu bisa tes anak ibu merasakan tidak wadudnya itu, ya ibu taruh aja anak ibu di sini misalnya ya, tes nih anaknya umur 3 tahun, bariskan di sini, ibu berdiri kira-kira 10 meter di depan dia, di samping ibu berbaris juga para artis cantik, ada Reisha, Isyana, Laudia Sintabella, Luna Maya kan gitu ya. Semuanya mengatakan ini sini. Kira-kira tuh anak milih siapa? Kalau bapaknya milih Raisya, jangan dites. Ya nyesel nanti. Ini tes buat anak ya. Nanti pulang bapaknya dites. Ya, papa aja tes. Yang bapaknya jujur. Ya. Kalau anaknya milih mamanya sini, walaupun mamanya wajahnya di bawah standar SNI misalnya gitu ya. Jangan tersinggung. Maksudnya nggak cakep, kalah cakep lah. Anak itu punya yang namanya feeling, naluriah. Dia akan bilang apa? Walaupun tante Raisa mengatakan sini aku nyanyikan lagu untukmu, dia akan bilang tak pernah ku dengar suaramu, tak pernah ku lihat wajahmu, mau main peluk aja, emang aku bayi murahan. Begitulah fitrahnya seorang bayi, seorang anak balita. Nah